Salam sejahtera dan selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Shalom. Santapan harian kita di pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dengan judul Persekutuan Umat Allah. Keluarga yang diberkati Tuhan, sejak turunnya Roh Kudus, terjadi perubahan dahsyat dalam kelompok orang percaya. Komunitas ini semakin berkembang karena Allah membuat banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Sebenarnya pertumbuhan gereja mula-mula dalam catatan Lukas juga menjadi kerinduan gereja masa kini. Selama ini kita berdoa setiap hari kepada Tuhan untuk menambahkan jumlah persekutuan warga sektor atau warga jemaat yang aktif dalam ibadah sektor, unit, wadah laki-laki, wadah perempuan, dan lain sebagainya. Kita sadar bahwa masih banyak orang di luar Kristus yang hidupnya terjerat oleh kuasa kegelapan atau si jahat. Misalnya, ada yang terjerumus dalam narkoba, judi, seks bebas, korupsi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Kondisi ini secara perlahan menghancurkan dan membinasakan hidup mereka. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati, namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana gereja atau jemaat dapat bertumbuh dan secara sehat. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari jemaat mula-mula, antara lain. Yang pertama, jemaat mula-mula belajar mengenai firman Allah secara mendalam untuk mengetahui keluasan dan kekayaan kebenaran Allah. Dibutuhkan ketekunan dan keseriusan. Kedua, jemaat mula-mula rajin mengikuti persekutuan. Perlu diketahui bahwa Allah seringkali berkarya dalam hidup kita melalui persekutuan. Melalui persekutuan, setiap orang percaya saling dikuatkan imannya. Ketiga, jemaat mula-mula saling berbagi terhadap saudara seiman. Berbagi merupakan bentuk kepedulian dan cinta kasih kita kepada Allah dan sesama. Dalam berbagi, kita belajar mengikis keegoisan dalam diri, sebab kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Dan yang keempat, jemaat mula-mula bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sebab dalam sukacita ada semangat hidup. Bahkan hati yang bersukacita dapat menjadi obat mujarab dalam menghadapi tekanan hidup. Keluarga yang diberkati Tuhan, gereja atau jemaat atau warga sektor terdiri atas banyak orang yang beragam sikap, watak, cara berpikir, dan kebiasaannya. Keragaman ini seringkali memicu konflik di antara warga jemaat atau warga sektor. Hanya dengan tekad yang kuat untuk menerapkan keempat prinsip tersebut, taat dan setia dalam pelayanan dengan bersandar pada pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang perlombaan dalam kehidupan ini. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, demikianlah santapan harian kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati katon semua. Amin.